괜찮아요. 괜찮아. Few moments later. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Fahrina Putri dengan NIM 0801233298 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2 dengan judul meningitis. Selamat menyaksikan. Apakah kalian tahu bahwa otak kita dilindungi oleh tempurung kepala dan di antara tempurung kepala dan otak terdapat 3 membran yang masing-masing di antaranya membentuk selaput. Selaput otak itu terdiri atas dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Lalu, apa hubungannya dengan penyakit meningitis? Meningitis adalah penyakit yang terjadi karena adanya peradangan atau inflamasi pada selaput otak yang bernama meninges. Penyakit ini sulit dikenali pada awalnya dikarenakan gejala yang muncul seringkali dianggap serupa dengan flu, demam, dan sakit kepala. Salah satu faktor yang meningkatkan penyakit ini adalah lingkungan yang memiliki tingkat kebersihan yang rendah. Lalu, apa saja penyebab meningitis? Secara umum, meningitis disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Pada meningitis bakterialis disebabkan oleh bakteri. Contohnya adalah bakteri Streptococcus pneumonia. Pada meningitis virus disebabkan oleh virus kelompok enterovirus, virus herpes simplex, virus HIV atau West Nile. Pada meningitis jamur disebabkan oleh jamur. Meningitis tipe ini biasanya menyerang seseorang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah, seperti penderita kanker dan HIV atau AIDS. Selanjutnya adalah penanganan meningitis. Cara penanganannya adalah dengan melakukan pemeriksaan meningitis sebagai langkah awal. Pemeriksaan dapat berupa tes darah, pemindaian CT scan atau MRI untuk mendeteksi peradangan di sekitar kepala. Selanjutnya ada lumbal fungsi yang berarti memeriksa cairan cerebrospinal, dan yang terakhir adalah tes PCR. Selanjutnya adalah pengobatan gejala seperti pemberian obat penurun demam dan penghilang nyeri. Kemudian rehidrasi, karena pasien mungkin memerlukan cairan intravena untuk mencegah adanya dehidrasi. Kemudian, pada kasus meningitis menular, isolasi pasien perlu diterapkan untuk mencegah penyebaran. Selain itu, meningitis dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh, seperti dahak ataupun air liur. Kebersihan kontak langsung dapat membantu mencegah penyebaran penyakit meningitis. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah meningitis merupakan suatu peradangan yang mengenai satu atau semua lapisan selaput yang membungkus jaringan otak dan sumsum tulang belakang. Hal ini disebabkan oleh bakteri, jamur, ataupun virus. Kasus meningitis harus ditangani secepatnya karena dianggap sebagai kondisi medis darurat. Meningitis bisa menyebabkan septicem dan ini bisa berujung pada kematian. Gejala yang biasanya ditampakkan oleh penderita meningitis adalah flu, demam, dan sakit kepala. Diperlukan kehati-hatian agar tidak terjangkit penyakit ini, yaitu dengan mencuci tangan, berlatih hidup higienis, pola hidup yang sehat, menutup mulut saat bersin ataupun batuk. Jika sedang hamil, berhati-hatilah dalam memilih makanan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi yang menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러